ini aku jadi mau nambahin sedikit ya. Jadi yang diutamakan itu tetap aja ada dua hal, jaga jarak sama sering-sering cuci tangan. Jaga jarak itu kalau di sini misalnya kan restoran-restoran itu udah pada buka ya Cin, jadi kita bisa datang mengunjungi restoran, makan-makan di situ, tapi dengan beberapa persyaratan tentu saja. Misalnya antara satu meja sama meja yang lain itu dikasih jarak berjauhan. Terus ya kursus-kursus gitu-gitu kan udah dibuka juga. Kayak misalnya aku lagi sebenarnya ikut kursus yang bikin hatiku berdebar-debar. Kursus apakah itu? Nanti saja ceritanya ya. Jadi di kursus gitu-gitu yang bikin orang berkumpul itu tetap diatur jaraknya. Di kursus itu misalnya juga kursinya yang dempet-dempetan itu dikasih yang satu kursinya kosong, terus baru boleh didudukin di antara kursi kosong itu gitu ya. Jadi itu jaga jarak dan cuci tangan. Hai, apa kabar kamu yang di sana? Aduh ribet ya Cin, pakai masker ngomongnya nggak begitu jelas. Tapi ini hanya untuk keperluan syuting sebentar, nanti kita hempaskan ini si masker. Oke, kita hempaskan dulu ini si masker. Tapi aku mau sekalian pamer, ding. Jadi ini adalah masker buatan tanganku sendiri. Aku menjahitnya dengan kedua tanganku sendiri. Pakai apa namanya itu kain tua bekas, bukan spray, selimut. Jadi kalau selimut di sini kan gede dan tebal gitu ya Cin. Jadi ini adalah apa namanya, bungkus selimut. Banyak gangguan si Unyil, tiba-tiba suka nongol kalau maknya lagi kerja. Kerja Cin, kerja. Jadi ini adalah masker buatan tanganku sendiri. Aku menjahitnya sendiri tuh kan ada yang nongol. Kain sisa selimut, apa namanya itu, sarung selimut. Kalau di sini kan selimut, di sini kan gede dan tebal gitu ya Cin. Sesuai dengan orang-orangnya yang ukurannya besar. Oke, kita harus tetap fokus ya Cin, kembali ke tema. Jadi ini sebenarnya semacam breaking news karena aku sebenarnya lagi ngelanjutin edit video yang episode yang kemarin kan aku sempat membuka tabir siapa diriku. Diriku yang sudah tidak perawan lagi. Jadi cerita soal hamil dan brojol di Jerman. Terus tiba-tiba lagi ngedit-ngedit gitu, terus aku sambil cek-cek kan aku sebagai wanita multifunction, multi talent. Jadi di salah satu apa itu WhatsApp group atau grup WA, di salah satu grup WA itu lagi ribut soal apa anak-anak pakai masker. Terus ya ada yang pro dan kontra. Terus aku juga sempat lihat kan kalau di Jerman tuh kan aturannya ternyata beda ya, beda sama negara-negara lain. Kan aku sempat lihat juga postingan anak-anak yang masih di balita, masih umur masih bayi lah, tuh pada pakaiin masker. Sebenarnya kalau aku pribadi kasihan melihatnya. Terus tiba-tiba langsung pling, muncul lampu gitu di kepalaku. Sebentar dulu ya Cin, ada telepon. Jadi di salah satu grup WA itu ada yang ribut-ribut kan pro kontra anak-anak pakai masker ya. Jadi aku langsung bagaimana kalau kita juga saat ini kita hempaskan dulu editan video itu, lalu kita bercerita soal masker karena peraturan masker kan di negara-negara itu beda-beda ya Cin. Nah aku mau cerita soal aturan masker terutama untuk anak-anak di Jerman. Jadi soal masker dulu yang umum ya, aturan umum di Jerman. Di Jerman itu sebenarnya baru wajib pakai masker itu di akhir-akhir April. Kalau nggak salah tanggal 27 ya, nanti aku cek lagi tanggal 27 April itu wajib pakai masker. Dan itu pun wajib kalau kita mau belanja ke supermarket, ke toko, atau naik kendaraan umum, bis, kereta, unsweiter, DLL ya. Jadi cuman wajib untuk belanja dan kalau kita naik kendaraan umum. Di luar itu tidak wajib. Oke.
Jadi itu, aduh anakku muncul lagi. Jadi yang wajib itu kalau kita cuma mau belanja sama naik kendaraan umum, di luar itu tidak wajib pakai masker. Jadi kalau cuman kalau olahraga gitu ya, jogging-jogging atau kalau mau jalan-jalan di taman, apalagi kalau ke taman, ke tempat terbuka, itu kita nggak perlu pakai masker. Ini semoga tidak pecah konsentrasi anakku ini. Kebetulan juga suami kan udah ikut jadwal ada gym. Dia ikut gym karena bentuk perutnya yang sudah tidak lagi yang sudah bersatu, tidak lagi berpisah menjadi 6 bagian. Dia ada jadwal gym, itu pun dia tidak pakai masker olahraga. Ya mungkin karena kasusnya juga relatif tidak begitu besar gitu ya, masih bisa diatasi. Tapi yang penting dan wajib itu adalah tetap jaga jarak. Jadi ada dua yang wajib itu, satu jaga jarak dan cuci tangan, itu yang wajib. Jadi sebelum tanggal 27 April itu kita nggak ada kewajiban pakai masker. Yang wajib pakai masker cuman yang menderita sakit, kayak misalnya lagi flu atau apalah gitu ya Cin. Jadi kalau yang nggak sakit itu waktu itu tidak wajib pakai masker, dan aku cukup senang dengan aturan itu karena aku sendiri tidak suka pakai masker, itu bikin sesak, jadi hidup ini terasa sempit. Rasanya. Dan udara kalau kayak di Jerman itu kan relatif bebas polusi ya Cin, jadi segar gitu, udaranya bagus gitu ya. Jadi terus tiba-tiba setelah aduh ini aku syutingnya sambil jagain anak, ini anakku kan masih di rumah ya, belum TK yang kecil yang kedua. Jadi apa namanya, kalau di Jerman itu wajib itu yang tadi aku bilang. Terus ya aku sendiri awalnya tuh senang, hore tidak perlu pakai masker gitu ya, karena aku sendiri tidak suka pakai masker, itu bikin hidup terasa, bukan terasa hampa sih, tapi agak-agak terbatas lah gitu kita menghirup udara ini. Dan udara di Jerman ini kan relatif bersih ya Cin, jadi bebas polusi gitu, segar gitu ya. Terus nah itu kewajibannya, dan itu kewajiban itu rasanya hampir sama di semua negara bagian. Jadi negara Jerman ini kan dia negara federal ya. Jadi oh iya, aku ada rencana juga sih nanti kita akan membahas tema-tema politik yang agak berat gitu ya. Tema-tema yang agak serius. Karena kalau tema-tema politik ini juga berguna buat kamu-kamu, kita-kita, aku-aku, buat kita yang mau ikut ujian integrasi. Biasanya itu akan keluar lah itu soal-soal politik. Ujian integrasi itu apa? Nanti kita bahas aja nanti di segmen yang lain ya Cin. Jadi terus masker itu hanya wajib di situ, di dua hal itu, belanja dan kalau kita mau naik angkutan umum. Dan itu tentu saja karena wajib, di sini sesuatu yang wajib itu pasti ada konsekuensinya kalau dilanggar. Ya, apalagi kalau bukan denda. Jadi soal fulus denda kalau kamu tidak ikut aturan itu. Dan dendanya itu tidak main-main, tentu saja bisa sampai 500 euro dendanya. Jadi kenapa di sini kehidupan itu agak-agak teratur dan disiplin, tentu saja karena hukuman dan denda itu yang selalu diterapkan. Begitu ya Cin. Terus kita beralih ke anak-anak sesuai tadi tema yang ingin aku bahas. Terus gimana anak-anak tuh? Nah, anak-anak ini karena jadi walaupun negara bagian itu hampir sama sih aturannya. Jadi di Jerman itu anak-anak wajib pakai masker kalau dia sudah berumur 6 tahun. Aduh, anakku itu lagi mau mama. Jadi masker untuk anak-anak di Jerman itu wajib untuk anak-anak mulai umur 6 tahun, dan itu pun wajibnya sama kayak orang dewasa. Kalau si anak-anak itu mau ikut emaknya belanja atau ikut bapaknya belanja atau naik kendaraan umum. Nah, anakku karena umurnya masih balita di bawah 5 tahun, itu yang pertama anakku umurnya 4 tahun. Itu walaupun dia sudah masuk, jadi TK-nya itu udah normal lagi. Jadi dia udah masuk TK, masuk biasa sejak minggu kemarin, udah masuknya normal, new normal. Dari hari Senin sampai hari Jumat, tapi masuknya cuma setengah hari. Itu
ya dia masuk normal dan tidak pakai masker. Dan kita pun kan diantar jemput ya, jadi kalau pergi jemput, kalau pergi bapaknya yang antar, pulangnya aku sama adiknya jemput gitu ya. Itu pun si pengantar, jadi kan ada kayak pagernya lah gitu. Kita kan bisa, kalau jemput itu cukup melihat dari pagar. Oh iya, jadi TK anakku ini dia kita daftarin ke TK Alam. Namanya Vikinger Group. Grup orang-orang Viking yang ganas-ganas liar itu. Jadi dia TK Alam dan dia hampir 90% lah, 90% dia itu akan selalu berada di luar, main di luar gitu ya. Jadi nggak punya kelas khusus, nggak ada ruangan. Walaupun udaranya hujan, badai, petir menyambar, hujan salju gitu ya. Tapi tahun ini winter kemarin nggak ada nggak saljunya sedikit sih. Angin berderu-deru gitu atau panas menyengat, matahari menyengat, dia selalu berada di luar. Grupnya itu namanya grup Vikinger. Jadi untuk ngelatih anak-anak itu bagaimana dulu nenek moyang Eropa bertahan hidup dalam situasi cuaca yang ganas. Ya jadi itu. Nah terus baik lagi tadi soal TK si anakku. Jadi aku jemput dia juga nggak perlu pakai masker karena ada kayak batasnya gitu. Terus bisa, oh itu ada emaknya udah datang jemput gitu ya. Jadi kita di batas gitu nunggu, terus anaknya datang ke kita dan itu nggak pakai masker. Dan si apa namanya Ercierin, jadi di sini guru, bukan guru sih ya istilahnya, kalau untuk anak-anak TK itu Ercierin, pengasuh gitu ya, apa sih nama istilah Indonesianya itu, pengasuh lah gitu untuk sementara ya. Si Ercierin ini juga mereka tidak pakai masker. Jadi begitu. Terus aku baca-baca artikel juga. Kalau untuk artikel yang edisi bahasa Inggris itu kalau di negara-negara lain ternyata kewajiban pakai masker itu kan beda-beda ya. Jadi yang aku baca itu kalau untuk artikel bahasa Inggris, anak-anak mulai umur 2 tahun katanya harus pakai masker. Kalau di Jerman itu 6 tahun ya. Dan sekolahnya kalau di Jerman juga belum balik ke normal. Sebenarnya TK anakku ini juga tadinya aku pertama kali ditelepon itu sama si Ercierin, dia bilang anakmu nanti masuknya seminggu 2 kali aja ya, hari Senin sama hari Rabu kalau nggak salah. Oh iya oke, aku bilang gitu, terserah lu deh. Memang kan di jadwal ya, karena harus dibatasi jumlah orang gitu ya. Nah, tapi terus besoknya dia telepon lagi. Oh, tidak jadi, dia bisa masuk tiap hari. Oh ya sudah, kita sih terima saja, pasrah saja dengan apa yang terjadi gitu ya. Iya, ngomong-ngomong soal TK, aku sebenarnya juga pengen cerita. Aduh, aku ini kebanyakan pengen ini itu soal bagaimana TK di Jerman ini, TK anakku khususnya ya, untuk saling kita berbagi cerita. Ya, terus artikel tadi balik lagi, artikel bahasa Inggris itu bilang umur 2 tahun untuk anak-anak. Tapi kalau aku sendiri sih kasihan ya, Cin, kalau anak-anak itu kan apalagi kita aja yang udah dewasa merasa sesak gitu ya. Kalau anak-anak aku nggak tahu apakah mereka bisa komplain atau enggak, kita belum tahu kan. Tapi ya itu lagi-lagi aku nggak mau terus masuk dalam pro kontra ini itu. Mungkin aturan itu disesuaikan dengan negara masing-masing, kondisinya bagaimana, ganas atau tidaknya si corona ini menyerang. Nah tapi terus aku mau cerita ini yang terakhir, soal artikel yang bahas soal sejak kapan, sejak umur berapa anak-anak itu wajib pakai masker. Aku juga baca-baca artikel dalam bahasa Jerman, karena negara Jerman ini kan negara pengandut negara federal. Jadi dia kadang-kadang aturannya antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain kadang-kadang berbeda. Jadi aku menemu artikel yang secara khusus membagi-bagi, menceritakan bagaimana aturan itu di masing-masing negara bagian. Tapi secara umum ini kesimpulannya, secara umum itu sama, hampir sama. Semua anak-anak mulai umur 6 tahun wajib pakai masker. Nah,
Ini nanti aku tulis ya artikelnya di deskripsi itu yang aku baca ini. Misalnya nih ya, aku sebut, ini lumayan Cin, aku ada HP tua jadi bisa browsing-browsing sambil syuting. Sebentar, ini HP made in Germany, gak kelihatan ya karena pakai ini. Sebentar nih misalnya ya, oh tapi ini yang agak khusus, agak spesifik, nggak tahu ini benar atau enggak. Nanti untuk teman-teman yang di Bayern, yang di Bavaria, silahkan konfirmasi ya. Kalau menurut artikel ini, di Bayern itu umur di sini, enggak deh, enggak beda deh, sama. Mulai umur 6 tahun, semuanya hampir sama 6 tahun, tapi karena tadi aku sempat baca umur sejak mulai umur 7 tahun, tapi di artikel yang lain. Tapi di sini hampir sama rata-rata ini. Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, ini terus Niedersachsen, terus masuk juga negara bagian tempat aku tinggal sekarang di Schleswig-Holstein, itu sama, semuanya bilang ab 6. Iya. Jadi tapi ada juga ini negara bagian yang nggak mencantumkan secara rinci sejak kapan di anak-anak itu harus pakai masker ya. Oke, jadi begitu aja dulu. Cuman mau bilang begitu dulu, Cin, biar kita ada update juga kan dengan berita-berita terkini. Jadi kita tema-tema terkini juga kita kabar-kabarkan kepada dunia. Oke, kita lanjut lagi nanti ya di episode selanjutnya. Kembali lagi ke tema-tema yang tak lekang dimakan waktu. Membahas antara lain soal diriku dan dirinya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Ciao, ciao.